Yang ketiga, tingkatan tertinggi shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya para waliullah, para nabi dan rasul. Mereka bukan hanya nahan perut dari makan dan minum dan hubungan badan suami istri, bukan hanya menjaga organ tubuh dari maksiat kepada Allah, juga mereka sanggup menahan hatinya dari lupa kepada Allah. Wa manistaghna bimalihi, siapa orang yang merasa kaya dengan harta benda, maka hakikat itu orang kolak, selalu miskin, selalu kurang, selalu tidak puas. Kan belum ada cerita orang kaya itu merasa puas dengan kekayaannya. Semakin banyak, semakin puas, semakin rakus. Itu yang korupsi itu bukan tukang somai, tapi orang yang banyak duit. Inilah bahasa wa manistagna bimalihi qala. Orang yang beranggapan kaya dengan duit sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Yang ada kolak sedikit dan sedikit, kurang dan kurang. Nah, hidup ini jangan seperti ini. Yang ketiga, wa man azza bi makhluqin lalla. Siapa orang yang merasa mulia dengan sebab sanjungan pujian makhluk, lalat itu orang hakikatnya hina. Kan makhluk kan suka memuji gitu ya, dengan sebab kekayaan, dengan sebab ketampanan, kecantikan, jabatan dan segala macamnya. Dibutuhkan tuh sanjungan itu deh, sampai kita merasa enak gitu. Lalat di hadapan Allah itu orang hina. Jadi gak ada kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ibadah ini tidak sampai kepada sasaran hati, berarti kita masih jauh dari sempurna. Kadang-kadang kurang begitu butuh dengan ibadah. Kadang-kadang ibadah kita ini masih ditekan dengan nafsu. Pengen khusyuk tapi nafsunya menekan, sehingga enggak berasa butuh kepada Allah. Berasa yang ada itu, ibadah itu adalah kebutuhan Allah, bukan kebutuhan sendiri. Padahal Allah mah enggak butuh. Kalian mau sholat atau tidak, mau ibadah atau tidak, enggak ada urusan buat Allah. Tapi kita yang ibadahnya seakan-akan didorong-dorong dengan kewajiban, padahal hati dan nafsunya enggan. Saya enggak mau, apalagi asik dengan duniawi. Terdengar azan itu, ya Allah, sampai enggak peduli. Itu ibadah, belum lagi yang enggak ibadah. Kembali ke pokok masalah puasa. Hikmah daripada puasa mencetak pribadi muslim takwa. Contoh, di saat puasa makanan sendiri, minuman sendiri. Tapi di saat itu dia tidak makan, tidak minum, padahal halal dan miliknya. Hikmahnya, jiwa takwa itu tidak akan dia makan yang bukan makanannya dan minum yang bukan minuman, yang bukan haknya. Terjaga dari hal-hal yang mengandung dosa. Kemudian orang puasa punya istri halal yang sah, emang dinikahkan oleh penghulu. Tapi di kala puasa
dia tidak mau menggaulinya. Artinya puasa yang mencapai takwa, orang takwa itu jauh dari selingkuh, dari zina. Kenapa? Oh, istrinya sendiri yang halal baginya, sanggup dia menahan karena puasa. Itulah. Jadi begitu hebatnya Allah perintahkan kita puasa supaya menjadi pribadi yang handal di hadapan Allah. Bukan menjadi pribadi yang lemah, baru hebat menurut dunia, tapi dalam bab ibadah kita, ya Allah, sangat-sangat lemah. Makanya ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah ini dia merasa nyaman dengan sebab ibadahnya, sampai-sampai dia ini menyembunyikan dari kecintaan ibadah kepada Allah dari pandangan orang lain. Begitu diketahui, ya Allah, ibadah saya diketahui, khawatir jadi fitnah, khawatir saya menjadi gelap mata. Ya Allah, lebih baik wafatkanlah saya. Kenapa demikian? Khawatir ibadah yang dia sembunyikan, khawatir diketahui sama orang, akhirnya orang menyanjung dan segala macamnya, takut khilaf, sampai minta wafat sajalah ya Allah. Di sini sudah ketahuan, nggak ada hubungannya, melainkan dia mengisi apa yang telah Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, mengabdi kepadaku. Wajar andai kata ibadah kita kadangkala belum bisa menjadikan kelancaran dalam rezeki, dalam usaha. Mengapa demikian? Kita belum bisa membebenah ibadah kita yang sebenarnya, sehingga apa yang kita hajatkan tidak kesampaian. Akankah kesampaian hajat kita melalui ibadah? Mungkin dan pasti. Kita tunjuk ayat Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ya bahasa kitanya. Dan barang siapa yang takluk tunduk kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan segala urusannya mudah. Yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau sudah yattaqilah atau jiwa sudah mencapai takwa, tidak ada kesulitan baginya. Tidak ada kesulitan. Karena jawabannya begitu. Yang pertama, may yattaqillah, jawabannya yaj'al lahu makhraja. Nah, permasalahannya, saya merasa benar ibadah saya tak masih begini. Allah nggak bohong, Pak. Allah itu ayatnya nggak pernah meleset, nggak pernah bohong. Pasti kalau sebenarnya yattaqilah mah yaj'al lahu makhraja. Mudah, nggak ada yang sulit. Banyak cerita para aulia Allah, iya, bisa ngapung ke udara, bisa mapak sanjang di lautan.
segala apa yang dia mau terbukti, yaj'allahu makhraja. Sudah. Yang selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan kebutuhan kita manusiawi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau sudah jiwanya yattaqillah, itu mudah rizkinya, bahkan dikatakan min haitsu la yahtasib. Pengertian min haitsu la yahtasib tega harus menjadi apa, jadi apa, menghasilkan uang yang banyak. Tidak. Cuma dengan satu syarat, yattaqillah. Allah kasih rezeki tanpa disangka-sangka, dikasih semudah-mudahnya. Tapi kalau sudah yattaqillah, rezeki duniawinya enggak begitu kebablasan, diambil ala kadarnya saja, tidak menjadikan lupa daratan. Kalau orang model kita ini masih lemah, tapi terus berusaha, insya Allah, gitu ya. Karena janji Allah tidak akan pernah meleset. Contoh lain, Allah perintah kita sholat. Kata Allah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat setiap waktu, sholat lagi setiap waktu. Tapi kenapa enggak tercegah dari segala dosa dan maksiat? Kadang-kadang perbuatan yang semestinya kita tinggalkan kok diperbuat. Apakah salah firman Allah itu? Apakah salah ayat Allah itu? Tidak. Kalau kata Allah, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok enggak tercegah Pak Ustaz? Berarti salah diri kita yang belum melakukan ibadah sholat yang sebenarnya. Allah enggak pernah dusta, Allah enggak pernah salah ayatnya. Kalau kata Allah, pasti dengan sholat terbentengi dari segala dosa dan maksiat. Nah ini kita lihat lagi bahasa Allah pakai aqimis sholat, enggak if'alis sholat, tapi bahasanya dari koma yakum. Aqimis sholat, akoma yakum, fil amarnya aqim, dirikanlah sholat. Berarti sholat yang sebenarnya seperti berdirinya botol ini, lurus. Sholatnya itu benar, tahu hukumnya, pembatalannya, syarat sahnya dan segala macamnya. Gitu ya. Dari mulai air yang dipakai wudu, pakaian yang dikenakan untuk sholat, sejadahnya dan segala macamnya, masuk dalam kategori akid. Dalam Al-Baqarah awal, sifatan orang takwa tentang sholat, wa yuqimunas sholat, bukan yaf'alunas sholat. Benar-benar mendirikan orang takwa itu terhadap sholat, yuqimunas sholat. Jadi yang bisa mencegah itu sholat yang sebenarnya sholat. Permasalahannya, sudahkah kita sholat yang sebenarnya sholat? Wallahu a'lam. Sebab fungsi daripada ibadah itu melembutkan hati. Kalau masih kikir, masih badung, berarti sholat kita belum seberapa, ibadah kita masih murah. Nah jamaah sekalian, jadi semoga kita mencintai Ramadan. Ramadan itu ibadahnya luar biasa nilai-nilainya. Bahkan dalam Ramadan selain daripada kegiatan ibadah, ada peristiwa agung yang disebut nuzulul Quran. Seakan-akan kita diingatkan dengan pedoman hidup kita.
bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran yang gak boleh kita jauh, menyimpang daripada ajarannya. Kemudian dalam Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang sengaja disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun satu malam tapi nilainya Allah nyatakan khairun min alfi syahri, jauh lebih baik dari 1000 bulan. Padahal satu malam sengaja disuguhkan oleh Allah untuk umat Rasul yang beribadah di bulan Ramadan. Khairun min alfi syahri, dimeriahkan oleh malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu biha biizni rabbih. Turun ribuan jutaan miliaran malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril pada malam tersebut. Ini khusus di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Walaupun satu malam, Allah nyatakan khairun min alfi syahr. Sebagian ulama menerangkan 1000 bulan itu bukan hanya 1000 bulan kosong dari ibadah. Konon kabarnya siang digunakan puasa, malam digunakan tahajud, tetap tidak bisa menandingi satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ini kemuliaan yang dahsyat di bulan Ramadan. Bisakah kita mendapatkannya? Insya Allah. Ada sebagian ulama tatkala seseorang bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawaban itu ulama terlihat dari sikapnya. Kalau sikapnya tambah lembut, ibadahnya tambah semangat, itu salah satu ciri orang yang mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Jadi mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, yang gagal tidak ada reaksi, biasa-biasa aja. Kecintaan sama ibadahnya gak ada peningkatan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bisa mencintai Ramadan, sehingga kita bisa mengisi dengan nilai-nilai ibadah, wabil khusus ibadah wajib yakni puasa. Kalau bisa bukan hanya perut, tetapi seluruh tubuh ini diajak puasa. Matanya, ya, telinganya, mulutnya, semua bisa jadi ibadah puasa semua. Ada beberapa keterangan bahwa yang namanya puasa itu dibagi beberapa tingkatan. Yang pertama shaumul awal, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Siapa itu shaumul awal? Puasanya kebanyakan orang. Umumnya orang berpuasa cuma nahan perut dari makan dan minum dan hubungan badan suami istri. Itu golongan shaumul awal. Yang kedua shaumul khawas. Siapa itu orang? Yaitu puasanya orang soleh. Selain sanggup menjaga diri dari makan dan minum dan hubungan badan suami istri, seluruh tubuhnya ini diajak berpuasa. Jangan sampai berdosa. Itu disebutnya shaumul khawas, puasanya orang soleh. Yang ketiga, tingkatan tertinggi, shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya para waliullah, para nabi dan rasul. Mereka bukan hanya nahan perut dari makan dan minum dan hubungan badan suami istri,
bukan hanya menjaga organ tubuh dari maksiat kepada Allah, juga mereka sanggup menahan hatinya dari lupa kepada Allah. Jadi setiap hela nafas terus berisi ibadah kepada Allah. Andai kata kosong, gagal puasanya. Waduh, tingkatan tertinggi itu. Bahkan gak terukur dengan waktu. Bukan setahun sekali, terus mayang selamanya. Mutawaliyah ibadahnya terus, semenit lupa gagal. Kalau kita mayang lupa terus-terusan, Masya Allah. Jadi itulah yang namanya ibadah. Orang-orang yang puasa, bagaimana puasa itu mencapai tingkatan yang sempurna, tinggal terserah kita. Masing-masing kita punya hati, punya kemauan, punya niatan. Semoga dengan hidayah Allah kita mudah untuk meraih itu semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu sajalah yang saya sampaikan. Uraian benernya dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya, dan semoga jamaah memaklumi kekurangan dan kekhilafan saya. Khutbah sofadak makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna imanan lillah wa ta'atan lillah wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyayikhina wa 'alimina wa asatidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.